Other Side of Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Menjadi ibu kota Jawa Timur menjadikan Surabaya pusat perkembangan segala macam aspek, mulai dari pusat perkembangan ekonomi, sosial, budaya, hingga teknologi. Hidup di Surabaya pun bisa dikatakan lebih maju daripada wilayah lainnya. Segala macam fasilitas ada di sini, mulai dari mall, gemerlap kota, dan lain-lainnya. Namun, pernahkah kalian terpikir dengan sisi lain kota Surabaya? Di balik gemerlapnya kehidupan masyarakat kota, ternyata masih ada sisi-sisi tak tersentuh yang miris. Peradaban di Surabaya yang gemerlap ternyata tidak tersentuh oleh masyarakat yang kurang beruntung. Kesenjangan yang terjadi ini memperlihatkan masih banyak sisi masyarakat yang perlu dibenahi. Ini menunjukkan bahwasannya indeks sumber daya manusia masih di bawah dari aspek kualitas sumber daya manusia, pendidikan, dan yang terpenting dari aspek kesejahteraan manusia. Lantas, bagaimana pendapat orang-orang mengenai hal ini? Itu pasti mempengaruhi citra dari kota Surabaya. Cuman kalau secara keseluruhan tidak, soalnya masih banyak prestasi atau penghargaan-penghargaan lain yang dicapai dari kota Surabaya itu sendiri. Cuman kalau ketimpangan yang ada di Surabaya itu cukup mempengaruhi citra dari kota Surabaya itu sendiri. Sudah sejatinya harus ada solusi untuk mengatasinya. Pemerintah dan masyarakat harusnya turut serta berpartisipasi mengatasi masalah ini. Kalau menurut saya itu bisa mengatasi sih, bukan malah memperkuat stigmatisme dari ketimpangan sosial itu sendiri. Soalnya kritik sosial ini kan ditujukan pada pemerintah. Nantinya pemerintah akan memberikan evaluasi atau tinjauan ulang mengenai apa sih masalah ketimpangan sosial ini terjadi karena apa. Dan dengan adanya kritik sosial itu kan permasalahan dari ketimpangan sosial itu sudah banyak dirasakan oleh banyak orang atau sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya sebagai pemerintah juga untuk segera bisa mengatasi masalah ketimpangan sosial tersebut. Aslinya ya kasihan nggak ya, lihat anak kecil yang masih di bawah umur jalan-jalan bawa semacam tisu, kayak makanan gitu, kayak minuman. Aslinya kasihan. Dari Tunjungan sampai ke Taman Apsari kan banyak itu anak kecil jualan. Nah itu kalau saya lihat ya aslinya nggak tega, tapi itu kan pasti dari didikan orang tua atau semacamnya kan. Takutnya dari disuruh orang tua atau disuruh orang lain gitu kan. Ada yang kasih tahu, yang kasih tahu itu adalah Satpol PP Kak. Nah, iya kalau ada Satpol PP di sini anak-anak kecil tuh kabur, dia takut kayak pengamen, pengemis gitu, lari. Takutnya kenapa? Takut dibawa. Iya, soalnya itu kan buat peringatan aja lah. Kalau gak diperingati kan tambah-tambah banyak yang jualan gitu. Nah kalau jualannya itu semacam rame gitu ya gak apa-apa Kak. Soalnya di sini kan lebih banyak kan kayak angkringan gitu. Takutnya gak laku kan kasihan juga gitu. Takut kehujanan juga. Sekarang kan musim hujan nah gitu. Aslinya ya ada, aku kenal satu anak. Itu anaknya sekolah masih kelas 1 SD. Nah kelas 1 SD itu kan sekolahnya jam 7 katanya Kak. Kadang jam 7, kadang jam 12 katanya. Lah, kenapa kok jualan? Soalnya aku kalau gak jualan ini gak makan gitu katanya. Disuruh siapa? Soalnya bapak saya gak ada, tinggal ibu saya juga. Siapa yang nyuruh? Ibu. Terjadi kesenjangan sosial iya, apalagi kita berada di Jawa ya. Kalau bicara Jawa dan luar Jawa itu punya kesenjangan sosial yang begitu besar. Terkhusus lagi saya yang tinggal di Surabaya melihat kehidupan sosial, bertemu dengan masyarakat, adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Dan saya melihat bahwa ada 3 bidang yang terlihat jelas kesenjangan di Surabaya. Yang pertama dari pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah ekonomi. Kita akan dipertontonkan pendidikan yang sangat berbeda antara si miskin dan si kaya di Surabaya. Ketika sekolah-sekolah mahal swasta yang secara tidak langsung diperuntukkan oleh mereka orang-orang yang mampu membayar SPP sesuai dengan yang ditentukan,
yaitu pastinya orang kaya, dan sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah bisa dikatakan sekolah gratis ya, yakni sekolah negeri yang sebagian besar isinya adalah masyarakat umum kelas menengah ke bawah. Dan kita juga bisa melihat perbedaan kelas atau tingkat pelayanan kesehatan di Surabaya, yang dimana masyarakat miskin hanya difasilitasi sebagaimana mestinya yang disediakan oleh pemerintah, yakni di Kartu Indonesia Sehat, di BPJS, ya ala kadarnya. Dan semua orang pasti tahu, tidak hanya di Surabaya tetapi di Indonesia, pelayanan kesehatan BPJS selalu menjadi yang paling belakang, selalu nomor duakan selain dari pembayaran umum atau yang eksklusif di rumah sakit swasta. Di sini kita bisa lihat banyak orang-orang kaya yang mengakses pelayanan kesehatan secara eksklusif di rumah sakit umum, bahkan rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit swasta yang memang penciptaannya untuk mereka. Dan kita juga bisa lihat dari ekonomi, pendistribusian penghasilan, yang dimana Surabaya ini terkenal sebagai kota terbesar ya, nomor 3 penggerak ekonomi Indonesia. Tetapi kita melihat kiri kanan kita, masyarakat masih di bawah UMR dari Surabaya sendiri, 4,7 ke bawah. Dan ini menjadi bukti bahwa ada kesenjangan distribusi antara mereka, si kaya dan si miskin. Apabila pemerintahnya berpihak pada rakyat, terutama masyarakat kelas bawah, masyarakat yang tidak berdaya atau miskin, yang pasti suatu wilayah akan sejahtera. Faktor utama memang pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola antara masyarakat yang kaya, yang dimana bisa dikatakan lebih banyak mereka pada sektor swasta, perusahaan-perusahaan dapat dikelola melalui pajak atau melalui kuota-kuota pekerjaan yang disediakan untuk masyarakat miskin, keterampilan dan sebagainya. Pemerintah berperan aktif dalam mendistribusikan penghasilan, dalam memberikan pelayanan yang setara baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan segalanya. Tentunya di Surabaya ini kita juga bisa melihat bagaimana pemerintah berperan aktif dalam berpihak, mulai dari kebijakan, implementasi kepada masyarakat kelas bawah. Kita lihat sekarang sudah mulai banyak UMKM yang diberdayakan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah UMKM itu semuanya mewakili masyarakat kelas bawah? Tentunya bisa jadi ketika kita melihat seringkali pameran-pameran yang diadakan isinya adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah, UMKM yang memiliki afiliasi dengan pemerintah, entah itu keluarga, entah itu saudara, teman dekat, dan sebagainya. Dan ini menjadi penghambat antara pemerintah dapat memberikan programnya secara tepat sasaran kepada masyarakat kelas bawah. Apabila pemerintah langsung bersedia mencari inti masalah, bertemu dengan masyarakat, berdiskusi, dan merumuskan kebijakan berpihak pada mereka, yang pasti semuanya ini akan teratasi dengan baik. Karena rakyat sudah memberikan mandat kepada pemerintah melalui pemilu untuk mengelola sumber daya yang ada agar terdistribusikan dengan baik, merata kepada seluruh masyarakat, baik dari kelas bawah sampai kelas atas. Dan ketika terjadi kesenjangan, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, karena mereka yang memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan-perusahaan swasta dalam mengelola sumber daya yang ada di Surabaya. Tentunya bagaimana peran aktif mereka dalam mendistribusikan, meratakan apa yang dikelola oleh perusahaan swasta, oleh BUMN untuk diberikan pada masyarakat. Dari saya, harapan saya sih sebagai pemerintah harus ada solusi atau upaya untuk mengurangi adanya ketimpangan sosial ini. Mungkin solusinya bisa melalui peningkatan pelatihan atau pemberdayaan pada masyarakat yang
berada pada ranah pekerjaan tersebut seperti pengamen atau pengemis, yang nantinya pemberdayaan dan pelatihan tersebut dialihkan pada pelatihan kerja yang sesuai dengan keterampilan masing-masing individu.